karena mungkin orang nggak percaya saya pegang alat musik ya kan. Jadi karena saya petakilan mungkin Gita Pati aja gitu. Nah, sudah berubah. Zaman saya dulu memang sederhana Tasik iya, ketahuan. namanya. Saat itu tuh masih seni drama, tari dan musik. Serbu Selasa seru bersama dosen UNU. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni untuk sobat kampus dimanapun kalian berada. Selamat datang di Kampus Bersuara, podcast dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Tempat ide, inspirasi, dan cerita bertemu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, dosen seni tari, performer teater musik, bahkan bisa sulap dan hipnotis. Siapa bilang dosen cuma ngajar di kelas? Yuk kita sambut Bapak Rofi Safwan, SPD, MSN. Yuk, aplaus dulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Nala. Oke, baik ya, sehat ya Pak? Sehat Bu, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum diundang ke podcast ini Pak, kesibukannya apa tuh Pak? Selain ngajar, ngisi event-event musik Bu, wedding, pembukaan toko biasanya. Habis itu hipnoterapi buat teman-teman yang ada problem di mental health-nya. Wah, seru banget. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi ngobrol nih, saya mau kenalin Pak Rofi itu, saya manggil Pak Rofi aja ya. Siap. Pak Rofi itu sebenarnya siapa sih? Apa aja yang sudah beliau lakukan selama ini untuk berkecimpung di dunia kesenian? Nah, Pak Rofi itu adalah lulusan dari Universitas Lampung Mangkurat, pendidikan seni pertunjukan, pendidikan sendera Tasik, atau seni drama, tari, dan musik itu di tahun 2013 sampai 2017. Kemudian melanjutkan lagi ya pasca sarjana di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, atau kita bisa bilang ISI. Iya, ISI Jogja. Itu S2-nya Magister Tata Kelola Seni Konsentrasi Manajemen Seni Pertunjukan di tahun 2018 sampai 2021. Sampai sekarang bergabung di UNU itu tahun berapa? 2022. Oh oke. Saya lebih cepat, 2021 berarti ya. Oh, harusnya saya bilang apa nih? Pak Rofi, Pak Dek Rofi gitu ya. Oke. Karena kita jauh nih, milenial. Beliau hampir Gen Z, tapi 2 tahun sebelumnya, nyaris Gen Z. Nah ini nih yang penting nih, pengalaman berkeseniannya. Jadi ada teater, ada tari, ada musik. Wah, kalau teaternya, sutradara teater komedi. Wah, suka ini menghibur orang ini ya Pak ya. Judulnya Tek-Tek Sahur. Oh bukan, itu Tung-Tung Sahur. Tek-Tek 2 Kubur Saurang, ULM 2016. Nah, sutradara monolog Anzing, maaf bukan maksud mengumpat tapi emang judulnya itu ya. Anzing iya, ULM 2015. Kemudian ada juara 1 festival teater Peksi Minas ULM 2015. Lalu juga sebagai aktor ya Pak, aktor hadam teater tradisi Mamanda itu juga di tahun 2015. Kemudian aktor teater Japin Cerita Barikin HST di 2016. Kemudian penulis naskah teater komedi Tek-Tek 2 Kubur Saurang itu, iya. Nah, tarinya ini ya, juara 1 Festival Tari Peksi Minis ULM 2016. Juara 3 juga Festival Umum Penampil dan Penulis Alur Abrakadabra Tari Kontemporer ULM di 2016. Gak cukup sampai di situ, sudah teater, tari, sekarang musik. Pelatih gitar dan drum di private les juga. Juara 3 Festival Band, penampil festival band di Taher Square, band SMK Isvia 2013, bintang tamu pembuka Radio Chandra dulu 2012, band tamu malam tahun baru di Distro Smith 2011, band tamu pameran mobil Eropa Citra Graha. Aduh, banyak banget nih kalau saya sebutin semuanya. Nih yang uniknya nih prestasinya, selain kita ngomongin teater, tari, dan musik ya, prestasinya ada magician termuda di Festival Magician Duta Mall di 2011. Ya, keren banget. Nanti kita cerita soal itu ya Pak. Tapi saya selesaikan dulu ini. Soalnya banyak banget, juara 3 magician, juara 3 street magic juga, bintang tamu hipnotis. Aduh, saya harus jaga jarak. Karena saya takut tidur sayanya. Organisasi oke, lengkap sudah. Nah, ini pertanyaannya Pak Rofi. Kenapa seni Pak? Dari sekian banyak tadi ya pengalamannya, lalu boleh diceritain awal mula Bapak itu jatuh cinta kepada dunia seni ya kan? Apa memang ada momen yang mengubah cara pandang terhadap kehidupan melalui seni mungkin gitu? Gimana awal mulanya jadi sendera Tasik gitu? Boleh, sok. Oke Bu.
dulu waktu dari SMA itu pengen lanjut kuliah Bu, tapi bingung mau ambil apa kan, yang minat nih kira-kira di mana nih yang kita bisa buat effort selama 4 tahun studi kan. Oke, ambil seni. Kenapa ambil seni? Karena memang ternyata di ULM itu ada Bu, program studi pendidikan seni drama tari dan musik. Saat itu namanya masih Sendera Tasik Bu. Sendera Tasik, iya. Saat itu, sekarang sudah namanya pendidikan seni pertunjukan. Jadi sudah berubah. Zaman saya dulu memang Sendera Sendera Tasik. Tasik Iya, namanya. Saat itu tuh masih seni drama tari dan musik, artinya harus tiga-tiganya Bu, bisa harus seni dramanya oke, seni tarinya oke, seni musiknya juga oke. Nah sekarang itu sudah fokus. Teman-teman kalau ngambil seni pertunjukan tuh bisa ambil dari awal tuh musik, ya musik sampai lulus Bu. Ambil tari ya tari sampai lulus gitu. Perubahan sekarang. Dulu zaman saya itu masih namanya Sendera Tasik. Nah, dulu nggak mau kuliah kalau nggak kuliah seni Bu. Kenapa jadi ambil kuliah seni? Karena dulu masuk kategori kayaknya kalau sekarang tuh namanya introvert. Jadi dulu pendiam gitu Bu. Habis itu kenal sama dunia sulap. Karena sulap memang saat itu belum ada yang konsep-konsep yang diem gitu. Memang harus berbicara, maka mau nggak mau harus ngomong Bu. Nah ngomong ini belajarnya ternyata harus di seni, di dramanya gitu. Jadi pas kuliah seni mau nggak mau harus ujian final tesnya, drama harus pentas, musiknya harus pentas, tarinya harus pentas. Pada saat bagian drama harus vokal. Iya. Nah Oh, dari itu situ jelas ya harus kan? jelas Bu artikulasinya. Apa gitu. Harus sampai itu ngomong apa, Iya, hurufnya bisa. apa. Kayak nggak boleh kumur-kumur ya kan Nggak namanya boleh. teater, karena saya juga punya pengalaman loh SMA Nah. saya ikut teater juga gitu. Jadi ya yang tadinya malu banget ya nggak boleh, harus open Iya. semuanya. Kalau muka jelek ya jelek, nggak apa-apa. Itu namanya apa, seni itu emang mengubah Totalitas. sifat kita yang tadinya aduh gimana ya kalau salah, nggak ada yang Nah, salah, harus coba harus gitu coba, ya. Bu. Oke. Saat itu pentas tuh punya kita pokoknya. Iya. Walaupun yang lihat kita tuh adalah menurut kita lebih oke Bu skillnya, nggak tahu pokoknya yang penting kita yang You ahli on the saat itu. stage gitu. Oke, siap. Oke. Nah, itu kan tadi dari S1-nya Sendera Tasik, kemudian melanjutkan lagi ke ISI. Iya. Pasti banyak banget pengalaman yang sudah Pak Rofi lalui ya. Mungkin ada satu momen yang paling diingat perjalanan sekolahnya itu dari yang S1, S2 tuh pengalaman paling berharga sih menurut Pak Rofi, yang bisa akhirnya terjun ke dunia pendidikan ini menjadi dosen kesenian. Gimana tuh Pak? Awalnya bimbang dengan SPD dengan MSN-nya Bu. Kenapa nggak ngambil pendidikan seni aja S2-nya gitu kan? Iya. Tapi gelarnya MPD. Kita ngobrol sama dosen yang sudah MPD juga, dosen yang sudah MSN juga, nanya sudut pandang beliau tentang gelar ini bagaimana ke depannya gitu di dunia pendidikan. Ternyata menurut beliau ya nggak ada masalah sama MSN atau MPD. Maka saya putuskan untuk ambil istilah Institut Seni Indonesia Yogyakarta, karena di Indonesia sampai saat ini cuma ISI Jogja yang punya jurusan itu, nggak ada di lain. Jadi saya ambil di situ dan alhamdulillah rezekinya ada Bu, lulus gitu. Jadi macam-macam, ada dari orang Malaysia yang studi di situ juga, satu prodi satu kelas sama gitu. Dari situ punya circle baru, punya obrolan baru, punya materi baru nih, diskusi terkait seni, pengelolaannya bagaimana. Kolaborasi antar budaya. Iya. Iya. Malaysia ya mirip-mirip lah sama Borneo Ya, kan, ya. jadi obrolannya nyambungnya cepet gitu. Oke. Nah, jadi milihlah MSN nggak MPD dulu, karena yang pertama memang ada faktor ini juga, apa, kita kayak bosan aja Bu sama dunia pendidikan gitu. Kalau MSN kan dia seni murni, magister seni kan, jadi di dalam perkuliahannya nggak diajarin gimana cara mengajarkan. Kita dididik untuk bagaimana jadi seniman murni gitu, Jadi yang penting main. performer gitu ya. Kalau ambil MPD ya kita dididik untuk jadi pengajar lagi Bu, pengajar seni gitu. Oke. Saya ambil murni aja lah gitu, karena dunia pendidikannya sudah ketemu di S1, sudah ada micro teaching kan di situ. Di S2 nggak ada micro teachingnya di seni murni ini gitu. Jadi saya rasa micro teachingnya cukup. Saya mau memperdalam seni secara murni itu bagaimana, ketemunya di ISI Jogja. Berarti kalau selama kuliah itu ada pentas-pentas juga nggak? Ada Bu yang di Atau Jogja tuh malah ada. bikin apa kayak komunitas? Ya. Nah, komunitas mungkin karena Pak Rofi orang Banua ya kan, terus ketemu nggak sama sesama orang Banua waktu kuliah itu di ISI? Di ISI
angkatan itu nggak ada Bu, angkatan Nggak itu adanya di Kalteng, malah orang Kalteng, Kalteng. orang Kalteng. Mungkin angkatan sebelumnya ada mungkin, tapi untuk yang sama-sama Kalsel itu nggak ada saat itu. Pentasnya di luar kampus ya, tapi Di luar kampus ada, di kampusnya juga ada Bu, Oh, oke. di kampusnya juga ada. Jadi pengalaman pentas-pentas itu yang Seru memang tuh Bu. apa ya, berbekas lah gitu Ya. ya, apalagi ketemu sama teman-teman banyak. Nah oke, kalau sekarang mungkin dikenalnya performer nih ya, penari, teatrikal, musikus gitu ya, sebagai penari. Nah bahkan juga sekarang sebagai pengajar nih, tapi bisa sulap juga sama hipnotis. Jadi gimana tuh awalnya bisa semua itu? Kenapa sih kok si hipnotis sama sulap tiba-tiba nongol dari yang sendera tasik, seni tari, budaya, musik ini? Kenapa jadi sulap sama hipnotisnya ada, Pak? Belajar drum itu 2005 Bu, itu sudah belajar drum tuh. Festival ikut pertama kali itu 2006, festival band. Megang drum tuh saat itu perkusi. Si sulap ini hadir ketertarikannya 2009. Pertama kali ada magician yang jual peralatan sulap di Duta Mall saat itu. Oke. Lihatlah si beliau ini mainin sendok tiba-tiba bengkok nih. Penasaran Bu, kita kan jiwa-jiwa yang nggak terlalu teoritis kan. Kita penasaran. Si bapak saat itu belum ada duit buat belajar itu. Terus bapak minta waktu 1 bulan kerja dulu, balik lagi ternyata masih ada rezekinya, masih buka sih beliau. Kita belajar gimana cara bengkokin sendok. Dari situ tertariknya makin nambah Bu, makin nambah. 2010 saya rasa harus melengkapi dengan ilmu hipnotis si sulap ini gitu. Maka belajarlah metode-metode alam bawah sadar manusia, otak kanan manusia gitu. Jadi sulap 2009, 2010-nya di hipnotis gitu. Oke. Apa ini ada hubungannya ya? Karena mungkin Pak Rofi memandang seni itu jadi medianya terapi gitu. Jadi ada unsur psikologisnya juga kan ya tadi. Jadi bisa nggak sih itu diterapkan untuk mahasiswa zaman sekarang yang sering burnout atau krisis kepercayaan diri gitu? Bisa nggak sih? Bisa Bu, sangat bisa. Jadi untuk orang-orang yang terutama yang mengklaim dirinya introvert itu disarankan banget sebenarnya nari, main musik gitu. Kalau nggak mau public speaking ya nari, dia memperlihatkan gerak-gerak tubuhnya. Itu susah banget. Orang-orang dengan klaim introvert itu susah. Apalagi orang yang mau nyanyi, mengungkapkan suara dengan keindahan suaranya itu sulit banget. Saya langsung. Jadi salah satunya bisa Bu, terapi yang baik itu dari musik dan Jadi tarinya. bisa nggak kalau teaternya. misalnya si introvert itu apakah dengan hipnoterapi atau terapi apa itu dengan hipnotis kamu jadi ekstrovert, kamu jadi itu bisa nggak dirubah? Kalau dari sisi hipnoterapinya bisa Bu, cuman dia pertemuannya nggak satu kali selesai. Gitu. Kita lihat dulu kedalaman introvertnya itu berapa dalam. Ada cuannya ya Pak? Ada Tuh. ada cuannya. Jangan sedih, semuanya ada cuannya. Tapi ya, untuk Pak. teman-teman mahasiswa Universitas NU biasanya saya kasih free. Masuk UNU ya, biar ketemu bapaknya Masuk nanti UNU di aja. hipnoterapi bisa langsung belajar. Nah, tapi nih kita menarik ke belakang aja, zaman dulu seniman mau jadi apa katanya gitu kan ya. Tapi Pak Rofi sekarang merasakan pengalaman Bapak sendiri nih, gimana sih seni itu bisa menjadi alat pendidikan atau bahkan perubahan sosial sekarang? Sebenarnya kalau seniman itu nggak perlu sekolah Bu, kalau dari sudut Ya. pandang saya kan. Dia tuh kalau seniman itu dia berkarya, nggak ngerti orang mau beli karyanya atau enggak, apresiasi karyanya atau enggak, terserah. Produktivitas seorang seniman itu dia melahirkan misalnya dia seniman rupa, ya dia melukis gitu, grafiti segala macam bentuk-bentuk rupa, dia lahir, nggak ada urusan dia orang kaya atau enggak gitu. Ada nggak saya bikin sesuatu nih orang beli atau enggak ya, dia nggak mikirin itu Bu. Seniman itu dia lahirin sudah, sisanya terserah Tuhan yang ngatur. Orang suka oke, orang nggak suka ya nggak ada masalah gitu. Itu seniman sesungguhnya kayak gitu tuh. Tapi kalau masuk ke ranah edukasi kayak saya S1, ada teman-teman yang sudah S2, walaupun dia murni, ada yang S3 juga murni, itu sebenarnya sudah masuk ke ranah pendidikan Bu. Pendidikan seni tetap, cuman memang banyak pengajar yang kayak di kampus ISI itu Bu, ada beberapa pengajar yang dia sebenarnya nggak sekolah S2, bahkan nggak sekolah S3 untuk pengajar S2-nya, tapi dia praktisi Bu. Dia ahli sudah di sana, dia diakui kemampuan keilmuannya, tapi dia bisa ngajar di kampus ISI Jogja itu, yang diajarin malah orang-orang S2,
yang diajarin adalah orang-orang S3. Dia bahkan nggak profesor, yang diajarin orang-orang S3 gitu. Nah itu seniman sejati bisa masuk karena pendidikan gitu. Jadi kalau akademisi bisa jadi performer juga. Bisa jadi performer juga, Bu. Cuman dia, kalau saya mengklaimnya nggak bisa disebut seniman sebenarnya. Kayak saya, teman-teman yang masih kuliah itu yang masih mikirin kalau lukisan ini dilukiskan gitu, dipajang, dipamerkan, ada yang beli nggak gitu. Kalau masih mikir itu berarti bukan seniman. Dia masih bisa disebut pelaku seni aja, Bu. Atau marketing. Bisa juga. Pelaku seni sih, Bu, itu tuh. Dia ngelakuin gitu. Jadi kalau Pak Rofi sekarang menjalani hampir hitungannya berapa tahun udah nih berkesenian sampai jadi dosen? 2005 sampai sekarang tuh. 20 tahun? 2005? Iya, 2005, 20 tahunan. 2005 tuh udah dapat duit dari musik tuh. Di drum situ tuh. Oh, jadi drummernya? Drummer. Bukan vokalisnya ya? Bukan. Oh, pantesan tadi disuruh nyanyi nggak mau ya? Oh, drummer tuh, tak dung. Iya, perkusi. Sampai sekarang masih di drum, di band-band. Jadi selama itu pernah nggak ada momen paling unik yang nggak pernah dilupain? Mau itu teater, tari, musik, ada momen paling entah memalukan, entah apa yang paling membanggakan, apa yang momen paling bersejarah selama berkesenian? Jadi 2005-2007 itu bikin lagu, Bu, ceritanya. Karena kita pengen banget viral kan, saat itu susah viral, nggak kayak sekarang kan. Itu bikin lagu, Bu, dengan duit seadanya dan kemampuan seadanya. 2007 tuh, dengan kemampuan seadanya kita rekaman, nggak ada yang nyanyi, tiba-tiba saya yang di drum itu jadi vokalis gitu, tiba-tiba aja nggak ada yang nyanyi, ayo jadi vokalis, drumnya saya yang ngisi, vokalnya saya yang ngisi, Bu. Instrumen lain tuh baru teman-teman bass gitu. Jadi saya ngisi 2, drum iya, vokal iya. Tiba-tiba lagunya nggak terlalu meledak, Bu, nggak terlalu meledak, tapi tetap effort ngasih ke radio kan. Single kedua baru meledak tuh, judulnya Suara Hati. Ibunya bisa cek nanti di YouTube, teman-teman. Boleh spill nggak gimana Pak refnya, Pak? Suara Hati sedikit. Suara Hati, oke. Walau badai menghadang, nah kayak gitu loh. Ada di YouTube. Saya baru gaya-gaya. Malah Suara Hati. Sudah. Oh, itu lagi zaman-zamannya pakai kacamata hitam, tuh pakai apa sih ini, anting magnet gitu. Pokoknya tuh keren banget tuh zamannya tuh. Keren banget. Satria F pokoknya motornya harus. Nih, buat yang masih bingung ya kan menentukan arah, adik-adik kita di luar sana nih, kalau misalnya punya masuk seni tuh harus ada bakat dulu apa enggak? Enggak sih, Bu, ketertarikan aja dulu. Ketertarikan dulu. Ada nggak daya tarik dirimu ke seni gitu? Kalau ada ya bisa. Oke, dari tadi kita ngomongin pengalamannya segala macam ya Pak Rofi sampai mengajar. Nah, Pak Rofi kalau boleh tahu nih, mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, boleh prodinya apa? Mengajar sebagai apa, dosen ya, maksudnya apa saja sih yang ada di program studinya Pak Rofi? Boleh kita berbagi ke teman-teman yang di sana mungkin masih ragu atau masih bingung, saya mau kemana ya habis ini gitu. Jangan lupa ya, di sini Universitas Nahdlatul Ulama masih membuka kesempatan. Kita ada 2 gelombang loh ya. Gelombang kedua ini sampai 31 Agustus 2025. Nah, jadi pantengin terus nih podcastnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru akan terus kita spill di sini. Boleh Pak jelaskan apa sih keunikan dari program studi Pak Rofi? Program studi pendidikan guru sekolah dasar, teman-teman, tapi saya backgroundnya bukan PGSD tapi seni kan. Nah, kebetulan di PGSD ini juga ada mata kuliah yang bahas soal seni. Contohnya ada pendidikan seni drama SD, itu tentang drama-drama, tapi ya dibikin sefrekuensi anak sekolah dasar gitu. Ada juga pendidikan seni musik dan tari. Nanti koneksinya bagaimana menciptakan musik pada gerakan tari gitu. Jadi kita bahas tariannya, kita bahas olah tubuh tarinya, kita bahas pola lantai, cara menentukan koreonya gitu. Habis itu kita bahas musik yang teraturnya kayak gimana, yang cocoknya kayak gimana gitu. Itu juga ada mata kuliah musik dan tari. Juga ada muatan lokal, seni budaya daerah juga ada dibahas di PGSD. Madihin gitu ya. Madihin masuk juga, yang seni musik tadi masuk. Jadi banyak ya dari lulusan kesenian di PGSD Unukase ini juga menjadi performer. Ikut sanggar juga ya? Ikut sanggar. Sanggar juga. Kebetulan juga ada
sementara ini namanya masih produksi tari. Jadi mereka kan memang mahasiswa ya? Memang mahasiswa. Belum jadi alumni ya? Belum. Nah, jadi sebelum lulus aja itu udah berpraktek ya langsung untuk melakukan pentas atau pertunjukan. Jadi emang belajar langsung nih. Belajar langsung. Jadi langsung ke lapangan, langsung bisa mengimplementasikan yang sudah diajarkan di program studi kesenian tadi nih ya, program studi tadi Pak? PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke. Jadi jangan takut kaku, misalnya mau masuk kuliah di Unukasa tuh kayaknya agama semua isinya. Iya, enggak. Iya. Kalau Pak Raffi kan seninya lebih seni tari, seni budaya gitu ya. Saya juga sama-sama seni loh. Saya dari program studi arsitektur. Nah, kita seni rupa bangunan, nih. Rupa-rupa bangunan ya, fasad, wajah gitu. Seni menata ruang, menata yang lebih besar lagi adalah kawasan, landscape gitu ya Pak. Nah, kita itu ibaratnya same thing but in different way. Asik, ada bahasa Inggris juga ya di Unukasa ya. Jangan sedih. Oke. Nah lalu nih kalau ada calon mahasiswa nih yang datang ke Bapak gitu terus bilang, Pak saya suka seni tapi saya takut gagal, gimana tuh Pak? Belum suka berarti Bu. Jadi kalau orang sudah suka tuh nggak takut dia. Atau dia bilang, saya suka seni tapi saya takut masa depan saya suram, gelap gitu, saya tidak berkembang, gimana ya Pak? Berat. Gimana Pak? Bapak meyakinkan bahwa ayo nih ke seni nih, kayak aduh kurang meyakinkan apa lagi ya di sini dosennya, pengalamannya sungguh luar biasa gitu. Gimana Pak kalau ada mahasiswa yang datang ke Bapak terus Pak tiba-tiba di tengah-tengah nih ragu, Pak kayaknya kok saya ini ya ada mungkin penurunan semangat gitu. Gimana cara Pak Raffi biasanya mengatasi mahasiswa baru atau bahkan mungkin mahasiswa lama yang mungkin mengalami penurunan semangat gitu Pak? Kan seni juga praktek ya banyak ya gitu. Gimana caranya tuh Pak? Kalau saya gini Bu, kalau misalnya ada orang yang minatnya di seni, maka dia harus explore itu skillnya, diasahnya totalnya di seni, jangan yang lain yang diasah gitu. Misalnya dalam pembelajaran di SMA gitu, di SMP, mata pelajaran yang paling tingginya seni, ya udah berarti seninya diajar. Mata pelajarannya rendahnya nggak usah dikursusin. Kalaupun dikursusin dia mau jadi apa, karena memang nggak minat gitu. Kan target goalnya yang penting dia lulus gitu, mata pelajaran itu selesai. Nah kalau ada yang datang calon mahasiswa fokus ke seni, berarti nggak bisa ambil PGSD, kecuali dia memang minatnya saya mau kuliah Pak, tapi saya juga ada minat yang seni-senian gitu, tapi saya nggak mau jadi kuliah seni, saya pengen seni itu sebagai hobi aja. Boleh nih masuk ke program studi pendidikan guru sekolah dasar, nanti saya temenin hobinya di situ sambil belajar, sambil kuliah. Jadi udah sejauh ini nih dari yang kita anggaplah performer ya Pak Raffi sampai pengajar. Terus kalau sampai di titik ini Pak Raffi mau dikenalnya sebagai apa? Kan ngajar juga nih Pak dosen kesenian kah atau seniman sejati kah atau apakah begitu ya kan Pak? Maunya dikenal sebagai apa nih? Sampai saat ini lebih senang dikenal sebagai pengajar seni Bu, praktisi, pengajar gitu. Kalau seniman berat banget sih kalau seniman. Tadi ya masih mikirin duit soalnya. Jadi belum bisa disebut seniman. Itu kayaknya bukan cuma seniman Pak yang mikirin duit Pak, senewen juga nih mikirin duit, gimana caranya sekolah anak. Kok curhat? Enggak, bukan ya. Tapi boleh kok, podcast juga media curhat ya untuk semuanya. Boleh. Kalau misalnya tadi ada sebuah panggung, peran apa sih yang seharusnya dimainkan seniman sejati begitu? Seniman sejati itu sebenarnya tadi kalau nggak mungkin ya nggak mikirin uang, tapi sebenarnya hierarkinya si seniman sejati itu sebenarnya apa sih Pak? Esensi seniman sejati itu harusnya piye gitu ngono lho. Dia menghasilkan dia beranak gitu. Anaknya itu ya karya. Orang mau suka atau enggak itu nggak ada urusan. Orang mau beli karyanya itu atau enggak itu nggak ada urusan. Dapat duit dari mana? Dapat duitnya dari yang lain, dari usaha yang lain. Dia punya bisnis harusnya. Itu seniman tuh, dia nggak mikirin kalau laku ya ambil duitnya, nggak ada masalah. Tapi kalau orang masih mikirin aku ngelahirin sebuah lagu nih, laku atau enggak nih, dia masih mikirin duit, berarti bukan seniman menurut sudut pandang saya. Bukan seniman itu, dia masih jual barang. Kalau misalnya dia seniman, dia ngelahirin aja, terserah orang mau suka monggo, saya kurang suka karyanya nggak ada masalah gitu. Dapat duitnya dari mana? Dari yang lain, dari jualan, bisnis. Tetap gitu. Berkarya aja gitu ya, mau dihargai fokus. mau dihargai nggak ada masalah. Seniman total. Gas terus ya. Gas terus. Sampai usia
Asik. Yang kayak musisi-musik kayak itu ya dia praktisi musik paling. Oke, praktisi musik. Jadi nih sekarang saya nggak tahu nih, mungkin belum di akhir acara ya, tapi banyak banget nggak sih yang harus dikulik ya kan tentang kesenian ini, karena banyak banget, karena saya juga merasakan ya waktu itu saya sempat sedikit banget dari panjangnya perjalanan Pak Rofi ya untuk mengenyam dunia kesenian itu. Saya juga sempat mengecap sedikit teater, paduan suara, drum band tuh boleh nggak sih kesenian ya? Iya, seni pertunjukan. Marching band. Iya, marching band. Iya, marching Perkusi, band. Ya. Saya dulu jadi gitapati. Oke. Karena mungkin orang nggak percaya saya pegang alat musik ya kan. Jadi karena saya petakilan mungkin gitapati aja gitu. Nah, itu tuh memang benar kalau ditekuni ya, salah satu atau salah dua, salah tiga, salah banyak itu benar-benar membuka peluang kita untuk explore. Yeah. Explore dari sebenarnya kita ini minatnya kemana atau bisanya apa, jangan-jangan kita ular. Banyak bisanya ya Pak. Iya. Banyak bisanya tuh kayak Pak Rofi, mungkin ular berbisa sekarang. Iya, banyak bisanya. Tapi saya kita kesampingkan tadi sendera tasik nih Pak, sulap sama hipnotisnya. Kalau sekarang nggak bisa nunjukin sulapnya ya? Jangan. Kenapa tuh? Nggak bisa kita ditunjukin kayak mana sulapnya Pak? Sulap apa Pak? Yang dipelajari dulu itu sulap ilusionis, bukan sulap panggung. Nggak sulap bisa sama hipnotis itu bisa dipelajarin ya? Bisa, ilmiah dua-duanya Bu. Kalau sulap kan trik tuh. Kalau hipnotis juga ilmiah, dia bahas soal relaksasi kan Bu, hipnosis itu. Bisa nggak nanti kurikulum barunya ada pelajaran sulap sama hipnotis itu?